Ada dua pria yang tak pernah kalah. Ada satu gadis yang tak ingin terlibat. Dan ada sebuah perasaan yang perlahan mengubah segalanya. Selamat datang di kisah di antara dua senior. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan setiap part dari perjalanan Aksana, Revan, dan Keisha. Karena percayalah, kisah mereka baru saja dimulai. Bab 30, mengalah. Suasana di depan kantin mendadak hening. Keisha berdiri di antara Aksana dan Revan. Di tangannya masih tergenggam ponsel yang berisi dua jadwal berbeda. Sama-sama penting, sama-sama tidak ingin ia lewatkan. Kak, suara Keisha terdengar pelan. Aku benar-benar nggak tahu harus ikut siapa. Tatapannya berpindah dari Revan ke Aksana. Wajahnya mulai menunjukkan rasa bersalah. Aku nggak anak sama kakak berdua. Revan memperhatikan ekspresi itu beberapa saat. Ia tahu, jika dibiarkan, Keisha akan terus menyalahkan dirinya sendiri. Akhirnya ia mengembuskan napas pelan, lalu tersenyum seperti biasanya. Sudah, ucapnya tenang. Ikut ke Aksana saja. Keisha langsung menoleh. Tapi, aku kan sudah janji duluan sama Kak Revan. Revan menggeleng kecil. Tim riset selalu ada. Aku bisa kenalkan kamu lain waktu. Lagi pula, dosen tamu belum tentu datang lagi. Kesempatanmu lebih besar di sana. Alasannya terdengar sangat masuk akal. Sampai-sampai Keisha tidak mampu membantah. Namun, hanya Revan yang tahu. Alasan sebenarnya jauh lebih sederhana. Ia tidak ingin melihat Keisha berada dalam posisi yang sulit. Aksana memandang Revan beberapa detik. Ia tahu, keputusan itu bukan hal yang mudah. Van, ucapnya pelan. Revan hanya tersenyum. Bantu dia dapat nilai bagus. Kalimat itu membuat Aksana terdiam. Lalu perlahan ia mengangguk. Pasti. Revan menepuk pelan bahu Aksana. Titip Keisha. Keisha semakin merasa bersalah. Kak Revan. Revan menoleh. Semangat presentasinya. Kalau sudah selesai, ceritain ke aku. Senyumnya tetap hangat, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, ia berbalik, berjalan meninggalkan mereka. Keisha memperhatikan punggung Revan yang semakin menjauh. Entah kenapa, ada perasaan tidak nyaman yang mengganjal di hatinya. Tak lama kemudian, Aksana dan Keisha memasuki ruang seminar. Diskusi bersama dosen tamu berlangsung lebih dari 2 jam. Materi yang dibahas benar-benar sesuai dengan topik presentasi Keisha. Ia aktif bertanya, mencatat hampir semua penjelasan. Bahkan di akhir acara, dosen tamu memuji pertanyaannya. Kalau diperdalam lagi, topik ini bisa jadi penelitian yang bagus. Keisha tersenyum lebar. Terima kasih, Pak. Saat berjalan keluar ruangan, Aksana memperhatikan wajah Keisha. Gimana? Sangat membantu? Kalau tadi aku nggak ikut, mungkin aku masih bingung. Aksana ikut tersenyum. Syukurlah, setidaknya, keputusan tadi memang membawa manfaat. Namun di sudut hatinya, masih teringat satu kalimat Revan. Titip Keisha. Kalimat sederhana, tetapi terus terngiang di kepalanya. Sore menjelang malam, Keisha kembali ke rumah kos. Langkahnya terasa lebih ringan karena materi presentasinya hampir selesai. Namun begitu memasuki ruang tamu, teman kosnya memanggil. Sha, iya, tadi ada yang nitip paket. Paket, iya. Teman kos menyerahkan sebuah paper bag coklat. Tadi diantar kakak mahasiswa. Namanya nggak bilang, cuma rambutnya agak gondrong. Keisha langsung terdiam. Dia bilang apa? Cuma nitip ini, nggak ada pesan lain. Keisha mengangguk pelan. Makasih. Ia membawa paper bag itu ke kamar. Pintu ditutup perlahan. Lalu ia duduk di tepi tempat tidur. Tangannya mulai membuka isi paket. Begitu melihat sampulnya, matanya langsung membesar. Buku. Itu adalah buku yang beberapa hari lalu ingin sekali ia beli di pameran. Buku yang akhirnya ia letakkan kembali ke rak karena harganya terlalu mahal. Tangannya sedikit bergetar. Ia membuka halaman pertama. Di sela-selanya terselip secari kertas kecil. Tulisan tangan yang rapi. Semoga presentasimu berjalan lancar. Tidak ada nama. Tidak ada tanda tangan. Keisha tersenyum tipis. Aneh. Padahal, ia tahu siapa pengirimnya. Tanpa sadar, matanya kembali melihat ruang obrolan dengan Revan. Pesan terakhir yang dikirim beberapa jam lalu masih terbaca. Tim riset selalu ada.
Semoga diskusinya lancar. Keisha menghela nafas panjang. Padahal, aku yang janji duluan. Rasa bersalah itu kembali datang. Namun kali ini, bercampur dengan rasa haru. Karena seseorang masih memikirkan kebutuhannya. Meski kesempatan yang ia tunggu harus dilepaskan. Keesokan paginya, Keisha membawa buku itu ke kampus. Ia langsung menggunakannya sebagai referensi presentasi. Saat berjalan melewati koridor, Aksana yang baru keluar dari ruang dosen melihat buku itu, langkahnya terhenti. Tatapannya langsung mengenali sampul buku tersebut. Persis sama dengan buku yang masih tersimpan rapi di laci meja kamarnya. Belum pernah diberikan, belum sempat menjadi hadiah. Aksana tersenyum tipis. Bukan karena senang, melainkan karena akhirnya ia memahami semuanya. Revan memang mundur kemarin, namun ia tetap berhasil membuat Keisha tersenyum. Aksana mengembuskan napas pelan, lalu bergumam pelan, "Jeti, aku tetap terlambat satu langkah." Namun kali ini, tak ada rasa kecewa. Yang ada justru semangat baru. Ia menatap ke arah gedung Fakultas Teknik di kejauhan. "Revan, mulai sekarang, aku nggak akan membiarkan kamu selalu selangkah di depanku." Sementara itu, di sisi lain kampus, Revan sedang membantu juniornya di laboratorium. Tanpa ia sadari, seseorang kini benar-benar menganggapnya sebagai rival. Dan sejak hari itu, persaingan mereka tidak lagi sekadar tentang perhatian, tetapi tentang siapa yang mampu hadir di saat yang paling berarti bagi Keisha. Bersambung. Setiap cerita punya waktunya. Dan setiap perasaan akan menemukan tempatnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di Senandika Senja.